Baik, kita masuk ke 130. Wah, ini mah gampang. 150. Kalau Al-Baqarah mah udah pada ini. Silakan siapa yang mau? Pak Pratiwa, Bu Lisma? Boleh, Bismillah. Pak Pratiwa aja. Oh, mangga. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waman waman yargobu an an millati Ibrahim ila man safiha nafsahu artinya dan ya huruf atop sebagai huruf istinafiyah. Man artinya siapa yang atau barang siapa, ini isim istifham ya. Kalau saya ini mausul, Pak. Ini istifham, kemudian dia berfungsi sebagai mubtada. Yargobu ini ada artinya dia membenci. Berarti fiil mudhari dhamir huwa wajan 4. Rogiba yargabu rogiba. Rogiba yargabu bukan? Rogiba yargobu. Iya. Bukan dua itu. Rogiba yargabu. Dia wajan 4. Dia sebagai fiil fa'il karena tidak ada lagi fa'ilnya di belakangnya. Kemudian an milati ini jar majrur ya, jar majrur. Kemudian milati Ibrahima ini adalah mudhof ilaih, di mana Ibrahimanya adalah isim ghairu munsharif sehingga tidak akhiran fathah. Milata Ibrahima. An milati Ibrahima. Jadi menjadi maf'ul bih di bagian nahwunya. Kemudian ila artinya selain, dalam sorof ini sebagai huruf istisna. Kemudian man artinya orang yang, ini isim mausul badal dari huwa nomor 3. Oh ya, baik, man ini adalah isim mausul, merupakan badal dari huwa. Huwanya adalah domir dari yargobu. Yargobu ini menjadi mubtada. Kemudian safiha nafsahu. Safiha ini artinya membodohi. Dia adalah fi'il madi domir huwa wajan 4 yang merupakan silah, di mana man tadi adalah mausul, kemudian silahnya adalah safiha. Dalam nahwu safiha ini adalah fi'il fa'il yang merupakan dari man tadi, dia man mubtada, safiha adalah khobar yang berupa fi'il fa'il. Sedangkan maf'ulnya adalah nafsahu. Jadi kalimat lengkap untuk man safiha nafsahu. Ini sudah kalimat lengkap mubtada khobar. Khobarnya adalah fi'il fa'il dan maf'ulnya safiha nafsahu. Kemudian kalimat lengkap berikutnya adalah man yargabu anil millati Ibrahima. Di sini udah ada mubtada khobar, di mana khobarnya adalah merupakan fi'il jumlah fi'liyah, fi'il fa'il yargobu anil milati Ibrahima. Milati Ibrahima adalah maf'ul bih dari yargobu. Begitu Pak. Artinya keseluruhan, siapa yang membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Siapa yang membodohi agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Oke. Begitu Pak. Ya, jadi tadi kelihatannya ini harus diganti dengan mausul ya. Mausul. Iya, Pak. Kalau itu mausul, maka sebetulnya gambar yang betul nih, ini harus dipotong ini. Iya. Nah, ini dibuang, inilah silah. Jadi silah itu walaupun saya tulisnya di sini, harusnya silah itu keseluruhan. Begitu juga di sini. Ini juga sama, potong gitu ya.
Kemudian yang jadi mausulnya itu silahnya itu ya si khobarnya ini keseluruhan Iya. ini. Fiil maf apa fiil fa'il maf'ul bih itu adalah silah mausul silah. Tetapi mausul silahnya itu adalah khobar. Jadi khobarnya itu bukan sendiri fiil fa'il, khobarnya itu ya segini ini keseluruhan ini khobar. Tulisannya khobar tuh di Iya. sini jadi khobar. Tapi Pak, Ya. kalau menurut saya, ya tadi yang man itu Dia ya kan marfu ala sukun. istifham masuk juga, istifham juga, berarti dia Isim sebagai rofa. mahalnya man itu kan mahalnya rofa, dia sebagai mubtada. Coba dilihat ini apa di istifham ya kan ada man ya di kolom berapa ya itu? Betul. Ada. 19. Kan man 15 istifham. ya istifham itu kan Ya, memang fi mahali rofa dia. man itu kan termasuk ke dalam apa istifham juga gitu, bukan hanya sebagai mausul gitu. Jadi kalau masuk ke kaidah tadi ya yang Bapak ini sama dengan yang saya gitu. Jadi masuk ke kaidahnya Pak. Lalu kalau istifham nggak bisa jadi mubtada. Nggak bisa jadi mubtada, Bu Risma. Nggak bisa jadi mubtada istifham. Kan tanya. Iya. Iya, Kata bisa. tanya. Bisa. Bang. Kalau saya Saya bisa, udah pernah kalau lihat saya bisa, bisa loh. Bisa. Siapakah? Iya, tapi bisa dia Siapa? istifham. Iya, Bisa, mubtada. bisa. Jadi mubtadanya itu yaitu man, kemudian yang khobarnya yargobu an milati Ibrahima gitu. Ya, jadi begini, dua-duanya tuh punya dasar ya. Ketika diterjemahkan menjadi siapakah yang membenci agama, gitu, kecuali mereka ini. Tapi kalau siapa yang membenci agama itu jadi mausul. Kalau siapakah yang membenci agama itu jadi istifham. Tapi kalau dalam posisi apakah dia bisa jadi mubtada, dua-duanya bisa. Gitu. Mas. Pak Musrif, Sebentar, silakan. Pak Musrif kayaknya khobarnya itu juga itu bukan yargobu, tapi ada huruf yang di mazhub itu. Mestinya la yargobu. Karena kalau kita lihat hubungannya ke bawah, ke ila, yang membenci itu satu bagian adalah kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Berarti sebagian lagi orang-orang yang bodohi, satu lagi orang-orang yang benci. Nggak ada yang masuk ke apa namanya ke agama Ibrahim. Kalau menurut saya ada satu mazhub itu yang dibuang, yang di mazhub ada satu huruf, mestinya la yarghabu. Artinya Sebentar. Ini masalah kalimat negatif atau kalimat positif. Mari kita lihat ya. Ya. Siapa yang membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya. Jadi ini kecuali orang-orang yang membodohi dirinya itu kan yang negatif tuh. Iya. Kecuali yang negatif gitu ya. Harus berarti yang positif ya. Gitu Iya. maksudnya Pak Aruf tadi. Betul. Jadi harusnya makanya yang tidak membenci agama Ibrahim, gitu ya, gitu menurut Pak Aruf. Kecuali orang-orang yang membodohi dirinya, membodohi diri itu yang negatif. Berarti sebelumnya ada orang positif. Kalau orang positif harus ada, kalau membenci itu kalimat negatif, maka harus kasih negatif lagi. Iya, betul. Tapi kan sudah ada ilah, Pak. Jadi la ilah, Pak ya. Ilah La itu dan pengecualian. Iya. Lahnya di mazhub. Di mazhub. Aduh, sebentar. Siapa yang? Sebenarnya betul Ustaz, yang dikatakan. Kalau Pak ayat kan nggak salah, Pak. Bukan salah. Mohon maaf, tapi Pak. Mohon maaf. Boleh saya menambahkan, Pak? Silakan. Saya Hatta, hanya saja saya memakai HP istri ini, jadi namanya beda di sini karena saya Oh, iya, memakai HP apa-apa. istri. Maaf. Pakai tamar Jadi butok. bila namanya ini bukan nama saya ini karena saya memakai HP istri ya. Ya, ada tamar butohnya. Dalam man yargobu itu istifham. Tapi istifham di sini makna tawabih. Makna tawabih itu makna nafi, makna negatif. Jadi dalam man yargobu itu memang mannya man istifham, tetapi mempunyai makna nafi, mempunyai makna negatif. Jadi artinya, arti lazimnya man itu diartikan tidak gitu. Jadi barang siapa
siapa saja yang membenci agama Ibrahim, Tidak tidak membenci. tidaklah membenci agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri gitu. Jadi man di sana bermakna taubih. Man taubih itu disebutnya man inkari. Man inkari bermakna taubih itu mempunyai makna nafi. Jadi diartikan man di sana bisa diartikan la. Begitu, Pak. Oke, jadi Ini yang salah nih. jadi harus Tidaklah membenci agama Ibrahim jadi kecuali diganti siapa yang itu menjadi tidaklah baru bisa Tidaklah, masuk ya, gitu ya. Nah, kalau itu jadi tidaklah, maka man ini gitu bisa memberi makna tidaklah gitu ya. Tapi Ya. bagaimana kita tahu bahwa man itu bermakna tidak? Itu bukan di level nahwu harus ngerti. Ya, ya. Secara nahwu sorof, man itu mam istifham, tarkibnya menjadi mubtada. Jadi man itu istifham, tarkibnya menjadi mubtada. Sedangkan yargob fi'il fa'il, jumlah dari fi'il fa'il tarkibnya menjadi khobar. Itu secara tarkibnya. Tetapi Ya. secara makna, man di sana adalah man man inkari, mana taubih yang mempunyai makna nafi itu. Oh, jadi ini dari ilmu ma'ani datangnya. Dari ilmu ma'ani, mannya ini walaupun ini udah betul istifham sebagai mubtada, kemudian khobarnya adalah semua fi'il fa'il maf'ul bih. Kalau dari ilmu nahwu sorof sudah oke, tapi ketika pemaknaan nanti efeknya kepada kalimat gitu ya. Pemaknaannya menjadi tidaklah membenci agama Ibrahim kecuali orang-orang yang membodohi dirinya sendiri, begitu. Nggak bisa dua makna, Pak Rudi. Silakan. Kalau istifham, nah ini memang ini kan kita kalau berbicara mengenai istisna itu adalah adatnya adat khosaro, artinya adat pembatas. Nah, karena adat pembatas, kalimat semua yang di sini, man dan lain sebagainya, itu semuanya yang membatasi akan seperti Pak Rudi katakan tadi, ada yang positif dan ada yang negatif, seperti itu. Sehingga man istifham di sini tetap kita harus berpegang pada man yang istifham. Gitu. Cuma kalau saya sependapat saya, ini ada satu huruf yang di mahdzub. Kalau di mahdzub ataupun di jaidah itu normal bagi nahwu sorof, bagi pengartikan. Tapi kalau berubah makna, itu namanya perlu. Ya, baik. Jadi begini, kalau menurut Pak Aruf, kalau ada man dan la digabung, asalnya apakah plus tidak, digabung jadi tidakkah oleh Pak Hatta, gitu. Dimana kalau Pak Hatta langsung mannya bermakna tidakkah. Kalau Pak Aruf dibedah dulu, jadi ada man, ada la yang mahtub, sehingga sebetulnya itu man la dan la juga artinya ya menjadi apakah tidak atau disebut tidakkah juga gitu. Maka itu barulah bisa dengan enak secara nahwu sorof masih masuk ke sini sebagai kata baru yang man la itu sebagai mubtada gitu. Jadi tidakkah gitu. Apakah tidakkahnya khobarnya membenci agama Ibrahim? Nah, baru yang negatifnya kecuali orang-orang yang bodoh begitu ya. Jadi negatif, kemudian makanya di depannya harus ada negatif juga. Gitu. Ya bolehlah, tapi itu levelnya mohon maaf ya, Pak, Ibu yang lain nggak usah dipikirkan, itu sudah ma'ani ya, tambahan aja sebagai informasi dari Pak Aruf, bonus. Pak Atta, itu bonus. Nah, kita tahu udah pakai begini aja dulu lah. Pakai istifham mubtada khobar selesai ya gitu aja dulu lah, bertahap fungsi waktu karena bacaan kita nanti makin banyak makin menarik. 130 yang 12-nya makna yang berbeda karena tadi sudah selesai satu makna sampai di situ, ini kemudian disambung nih. Kalau dalam makna kalimat masih bersambung, masih sama-sama hitam nih, tapi kalau dalam ilmu sorofnya udah berbeda-beda, ini sendiri gitu. Oke, kalau ininya masih nyambung dengan yang sana.
Oke, silakan. Siapa yang mau biru nih? Sampai 17 itu masih nyambung sampai 20. Silakan. Pas ini. 12 sampai 25. Lakon, taukid itu sesungguhnya atau sungguh. Silakan. Atau Priadi, maka silakan. Oh, enggak. Bu Ainun, Coba saya. Teh Yanti, Oh, ya, lakon. silakan Teh Yanti. Oh, saya. Oh, Bu Ainun. Siapa yang monggo-monggo? Enggak, saya ya. Ya. Wa huruf ini huruf atof ya. Jadi dia sebagai istinaf karena terpisah dari kalimat yang sebelumnya. Lakon ini adalah huruf taukid yang artinya sungguh gitu ya. Terus kemudian istofaina itu adalah fiil madi dengan domir nahnu. Dia merupakan wazan ke-8 yaitu ifta'ala ya, ifta'ala. Terus kemudian artinya tuh kami telah memilih. Hu-nya di sini yang nempel adalah domir mutasil yang merupakan maf'ul. Kemudian fit dunya ini adalah jar majrur. Dia sebagai hal ya di sini ya. Tentang gitu ya, tentang dia. Terus kemudian dilanjutkan dengan wa. Ini juga istinaf. Inna itu adalah huruf inna nasobara fa'u ya. Jadi ini hu-nya menjadi nasab, mansub sebagai mubtada, fil akhirati merupakan jar majrur sebagai khobar di dalam nahwunya, dan dilanjutkan dengan la itu adalah huruf ini atau kit juga ya, menegaskan gitu sungguh ya. Min itu menjadi huruf jar, minas solihina digabung menjadi jar majrur, itu juga merupakan khobar. Kalau dari saya begitu. Baik. Jadi kalau minas solihin ya, kalau ini menjadi khobar dan dia jar majrur minas solihin, pertanyaannya tinggal tadi yang masih confusing Ibu, itu adalah yang fil akhirati. Nah, apakah dia jadi hal atau dia jadi khobar juga? Apakah ada dua khobar? Mari kita lihat. Kita lihat di sini ina sesungguhnya kalau yang atas sudah clear ya, lakon itu pertama sesungguhnya taukid, tetapi biasanya untuk fiil, maka di sini ada fiil berikutnya setelah lakon. Setelah ina kemudian adalah isim. Nah, kalau ana isim juga tapi di tengah ya. Ina itu di depan. Nah, kemudian ini ada isim ina. Carinya harus berikutnya kan ada khobar ina. Khobar inanya kemungkinan apakah ini, apakah ini. Hanya bisa dilihat dari makna. Kalau kita bilang bahwa dia adalah di akhirat. Di akhirat. Apa menjadi maf'ul? Nah, kalau misalnya dia adalah orang yang soleh. Nah, kan dia kalau di akhirat itu bisa menjadi hal, menjadi penjelas bagi siapa? Dia orang yang soleh di akhirat. Gitu. Siapa? Itu tadi. Ya sesungguhnya yang memilihnya itu ya, sesungguhnya kami telah memilihnya ya, memilihnya si dianya ini kami telah memilihnya. Nah, dianya itu kami telah memilihnya ke sini. Kami telah memilihnya, dia itu dia orang yang soleh. Keterangannya di akhirat. Sehingga dia menjadi hal. Tapi kalau ini menjadi khobar, gitu ya. Dia di akhirat. Dia adalah di akhirat. Terus dikasih lagi informasi, dia orang yang soleh. Gitu ya. Nah, apakah itu nanti jadi hal atau jadi khobar kedua atau bagaimana? Nah, gitu. Maka kalau kita lihat dari makna, kayaknya yang paling cocok itu dia
orang yang soleh nanti di akhirat gitu. Karena dia sedang menceritakan dia memilihnya, sungguh telah memilihnya dia di dunia dan nanti di akhirat dia menjadi orang yang soleh. Nah, di akhiratnya itu bukan sebagai khabar daripada dia, tapi yang menjadi khabar adalah orang soleh. Nah, gitu. Akhiratnya itu menjadi hal gitu-gitu. Cuma didahulukan dia di sini fil akhiri atau di akhirat dia didahulukan di situ. Gimana Bu Yanti? Saya juga memang bingung sih Pak Rusdi menentukan ini yang fil ardi itu khobar atau hal gitu karena itulah masih Kalau bingung gitu. Kadang-kadang kan kalau yang seperti itu agak Ya, memang susah sih. Memang dari makna ya. kuat gitu, nggak kuat posisinya untuk argumentasinya ini khobar atau hal gitu. Kalau hal gimana gitu. Iya, Pak Memang Rudi. masih ragu. iya. Bang, silakan. Ada yang punya pendapat? Saya Pak Rudi. Silakan Pak Aruf. Eh, kalau menurut saya di sini khobarnya adalah fil akhirati. Dia adalah penghuni akhirat, penghuni akhirat. Jadi Allah telah memilihnya, innahu sungguhnya dia udah tetapkan sebagai penghuni akhirat. Walaupun kan itu lamina itu lamuzalagoh Pak. Lamuzalagoh itu berarti taukid ya. Ya, tahu. Jadi benar-benar dari orang soleh yang awalnya orang soleh dia menjadi penghuni neraka itu, penghuni akhirat itu, penghuni akhirat itu kan benar-benar. Kalau penghuni akhiratnya saya sebutkan khobar fil akhirati karena ini jar majrur muta'alliq ke muta'alliq am. Muta'alliq am itu bisa majubul, maujudun dan lain sebagainya. Mohon maaf. Seperti itu Pak Rudi. Ulangi. Jadi gimana? Kalau saya berpendapat bahwa hu-nya itu adalah ismu ina, hu-nya adalah ismu ina, kemudian fil akhirati itu sebagai khobar ina. Kenapa khobar ina dari sibul jumlah, dari jar majrur? Karena dia muta'alliq ke muta'alliq am. Nah, sementara dari situ diberitahu bahwa li itu sungguh-sungguh atau li muzalagoh yang menggeser inna, li muzalagoh itu adalah dalam taukid yang menyatakan bahwa dia dari orang-orang soleh gitu Pak. Dari orang-orang soleh. Jadi yang masuk ke akhirat itu dia dari orang-orang soleh. Dia penghuni akhirat. Solihinya apa? Hal gitu atau khobar. Kenapa Pak? Minas solihinya itu apa? Minas solihina itu dari orang-orang soleh. Ya, sebagai apa kedudukannya di nahwu Pak? Sebagai jar majrur kalau bagi saya. Oh, itu sorof. Hal berarti. Ya, sebagai hal jar majrur. Ya, sebagai keadaan. Oke, kalau begitu coba dicek kalau nanti diterjemahkannya jadi seperti apa ya, Pak Aruf? Kalau saya baca terjemahannya bukan perkata ya Kang Rudia, sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang salih. Nah, berarti kan di akhiratnya itu keterangan di situ. Keterangan, iya. Sesungguhnya dia termasuk orang soleh itu yang utamanya. Di akhirat benar-benar termasuk. Nah, jadi sesungguhnya dia termasuk orang-orang soleh. Ya, di itu Dia utamanya. berasal dari orang soleh Pak Rudi. Kenapa? Berasalnya dari orang-orang soleh. Oh, jadi sesungguhnya dia di akhirat berasal dari orang-orang soleh gitu. Iya. Kurang pas. Kurang pas. Kurang pas. Kalau menurut sebetulnya itu kan min asyolihina. Min itu dari asyolihin soleh. Jadi dari orang-orang soleh. Nah, dia betul-betul kalau lamnya itu lam taukid itu lam punya, lam taukidnya juga menyatakan lam kepunyaan.
dalam kepunyaan menyatakan. Berarti Benar-benar. dia bukan apa namanya? Kalau saya mengartikannya berasal, bukan apa namanya ada di akhirat dia termasuk orang-orang soleh, di akhiratnya bukan. Saya menyatakan bahwa dia itu memang sudah dipilih oleh Allah, bahwa di dunia kemudian di akhirat seperti itu. Jadi soleh dulu baru masuk akhirat kan ya. Boleh, Pak? Silakan. Bang. Ya, menentukan khobar itu memang yang paling sulit ya, karena ini harus didasarkan lihat ke artinya, ke apa, ke artinya, jadi ke maknanya. Jadi memang agak ada yang masuk di sini juga ya, kayak fil akhirati itu bisa saja itu benar dari ta'aluknya itu kepada as-solihin ya. Jadi dia berhubungannya kepada orang soleh nanti di akhirat gitu. Jadi dari orang soleh itu masuknya ke khobar yang ina itu. Jadi betul khobar itu, menentukan khobar itu rada-rada jelimet ya kalau seperti ini gitu ya. Tapi dilihatnya nanti ke ini, ke apa, ke arti, ke maknanya gitu. Kayak tadi Pak Sahal juga betul, nah itu masuk ke secara kaidah masuk gitu. Pak Aruf, bukan Ya, Pak. Pak Aruf ya. Oh, kok Pak Sahal ya? Saya lihat di situ. Mungkin Jadi itu masuk. saya nggak ready, Ya. Bu Risma. Nanti jadi Pak Bedah dong, jadi Pak Bedah dong. Jadi Pak Aruf juga masuk, itu kaidah masuk. Terus yang ini yang Pak Rudi juga itu masuk, sama dengan saya juga, sama dengan Pak Rudi, masuk kaidahnya secara kaidah gitu, Pak. Mungkin Kalau misalnya khobarnya dari mulai fil akhirati laminas solihin, Nggak bisa itu ada dua. terus mutadanya yang hu-nya, Karena begini, si hu-nya itu kita sebetulnya udah tahu dia itu Ibrahim. Kita sedang bercerita Ibrahim. Jadi Ibrahim. iya itu isim inanya gitu enggak? Enggak. Itu isim ina. Itu isim ina. Cuma tadi Bu Risma, kalau saya tambahin Pak Rudi ya, Bu Risma mengambilnya muta'aliknya ke jar majrur lagi, Bu. Itu apa namanya Pak Rudi? Ke asolihin. Ya, ke arah solihin. Jadi ke jar majrur lagi, ke min dari, nah itulah, dari min. Padahal di situ ada la muzalagoh. Nah, la muzalakoh, la mujalakoh. Mujalakoh. Ya, mujalakoh. La mujalakoh itu sudah menyatakan sungguh-sungguh. Tersingkir ya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ya. Karena fil bertanya, akhirati itu nggak bisa ada yang dicantelin, maka diambilnya ke muta'alik am, Pak Rudi. Dicantelkannya ke muta'alik am. Muta'alik amnya di mana? Muta'alik am tuh maujudun. Apa namanya? Mahdhuf, nggak ada, Pak. Oh. Jadi nggak kelihatan. Jadi dia masuk muta'alik am, dia akan menjadi khobar. Iya. Khobar Biasanya am yang dia. gitu khobar ya Pak ya, kalau Ya, misalkan khobar yang am dia dimaksud itu khobar. Khobar gitu. Nah, karena ini nggak ada yang bisa dicantelin. Makanya dalam apa tarkib, kalau sudah ketemu jar majrur seperti itu nggak bisa ada yang cantelin, larinya akan ke muta'alik am, dan biasanya itu menjadi khobar. Khobar, iya. Ya. Susah lah. Entar belum akan sulit masuknya nih di kepala kita yang baru belajar nahu. Kalau secara sederhana ini ya dari Pak Rudi ini udah secara kaidah, terus secara pelajaran yang kita pelajari ini udah masuk, udah aja gitu. Karena mau jam 11, maksudnya Bu Risma karena mau jam 11 nih maksudnya. mau bertanya Pak. Tapi Pak, kalau maaf saya ada pendapat baru nih dari Pak Supriyadi dulu, dari nanti dari Pak Hatta. Ya, saya sudah mau bertanya nih. Itu kan inna nasobanya itu kan hu isim, tapi dianggap nasob ya, mahali nasob ya. Nasob dibaca Karena dia mabni. Rofa'unya apa di sini? Rofa'unya itu kan khobarnya ya. Dianggap rofa gitu, walaupun tidak ada tanda-tanda rofa'nya, nggak ada di sini. Iya. Ya semua. Kalau tanda irob itu nggak harus ini Pak, nggak harus kasroh domah itu tanda rofa itu. Iya, tanda rofa'nya apa di sini? Itu karena jumlah dibaca atau muta'alik am, Pak. Muta'alik am itu bisa bisa mabudun, bisa lain-lain. Iya. Ya, maksudnya saya kan bertanya, Pak, saya bertanya.
bukan bukan Oh iya. membantah. Saya bertanya. Nah, apakah mahali ropa begitu? Iya. Iya, itu mahariropa. Jadi Mahali gini, ropa Pasti ya. Baik mahali. kalau gitu. jadi kalau itu adalah kata mufrad, Bukan mufrad mufrad ya. itu kata yang cuma satu kata, Mm-mm. satu tulisan gitu loh, Nah, itu bukan mah mudah ya. mufradnya itu. Nah, itulah baru dilihat seperti Pak Supriyadi. Dia harus ropa, kelihatan ropanya. Ya, Terlihat. Tapi tidak kalau kelihatan jar ropanya. majrur, dorof madruf, atau apalagi Udah misalnya jumlah ya. khobarnya itu adalah jumlah, kan Ya, jumlah ya. tidak memiliki mahal, tidak memiliki Iya. irob, gitu. Kan Satu khobar oleh itu. jumlah juga, tidak Yang kedua kelihatan. barangkali komentar aja barangkali. Komentar aja. Oh, Sebetulnya kan inna itu kan ada isim, ada mubtada'nya. Isim itu mubtada'nya ya, mubtada iya. khobarnya ya. Mubtada itu kalau bahasa Indonesia kan yang diterangkan. Terangkan. Nah, Iya. yang khobar ada itu adalah yang menerangkan. Kalau saya melihat di sini barangkali salah ya, tapi saya berpendapat khobarnya itu adalah orang-orang soleh itu. Dari orang-orang soleh itu Minal adalah khobarnya. solihin. Sedangkan yang lain Betul. adalah keterangan dari khobar tersebut barangkali itu, barangkali. Betul. Betul. Oke, sebentar nih Saya terakhir Pak Hatta, masih ada Pak Hatta mau Ya. menyampaikan tambahan. Mungkin yang tadi disebutkan oleh Fa'aruf ini berdasarkan dari sebuah kitab. Begini, wa innahu fil akhirati laminal sholihin fi muta'alliqatan bi mudmarin. Fi di sana ta'alluq terhadap yang mudmar. Takdirhu innahu sholihun. Takdirnya kira-kiranya innahu sholih. Jadi, karena Ibrahim itu termasuk karena sesungguhnya Ibrahim itu sholih fil akhirati minas sholihin, maka beliau di akhirat termasuk orang-orang yang sholih. Mungkin maksud dari Parub itu mungkin. Ya, ya, ya. kalau saya begini Pak, saya baca di tafsirnya, di terjemahan di tafsirnya itu bahwa dan kelak pada hari akhir Ibrahim termasuk orang-orang yang saleh. Jadi di sini maksud saya fil akhirati itu lebih nyamannya menjadi sebagai dorof zaman ya, karena kelak dia. Sebagai BK Jadi ya, lebih BK ya. cenderung ya dia sebagai hal gitu Pak untuk fil akhirati Sebagai BK. itu. Ya, kalau saya sih kenapa kok tiba-tiba saya memilih, ini kan sama-sama jar majrur dua-dua ya. Kenapa saya memilih khobarnya itu orang yang soleh? Karena yang diterangkannya itu Ibrahim. Seperti Pak Pratiwa tadi, Ibrahim kelak menjadi orang-orang yang soleh. Kak, kelak apa di akhirat? Di akhiratnya itu hanya sebagai keterangan Iya, betul, betul, betul. zaman. Ya, walau alam, tapi tadi ada contekan di bukunya Pak Hatta yang juga sama dengan Pak Aruf. Ternyata ini dibedah lagi, bukan, mohon maaf, bedah itu bukan nama istrinya Pak Hatta. Dibedah lagi bahwa fi itu atau fil akhirati itu bisa saja dia mengandung sesuatu yang dimahbubkan dan sebagainya. Wes, menarik. Bukan Ya, bedah, Pak. lebih menarik. Pendapat saya ketika lam mujlaqah itu masuk kepada khobarnya, memang lam mujlaqah masuk kepada khobar. Jadi innahu fil akhirati laminal sholihin, lam di sana masuk kepada khobarnya. Jadi minal sholihin memang khobar dari isim inna tersebut. Hanya saja fil akhirati ta'aluknya bukan kepada lafaz as-sholihin di sini, tetapi kepada solihun. Innahu karena sesungguhnya Ibrahim solihun, solih gitu. Tapi itu terlalu jauh, itu terlalu jauh. Mohon maaf, itu terlalu jauh, begitu itu terlalu jauh. Mohon maaf itu. Oke, yang Kalau paling menurut dekat. saya Pak Musrif, Ya, mangga, silakan. Pak Musrif, menurut Ya, saya silakan. level pertama ini cukup seperti mentarkib yang Pak Musrif sampaikan dahulu. Itu level kedua nanti yang Pak Sahal kata Bu Lisma sama Pak Beda atau Bu Beda itu nanti level selanjutnya. Cukup saat ini bagaimana memahami tarkib itu. Saya sependapat dengan Pak Pratiwa, ya kita untuk level ini yang namanya mubtada khobar, ya mubtada yang diterangkan, yang menerangkan khobar. Itu aja dulu. Jadi yang kebetulan yang akan diterangkan di sini adalah Ibrahim. Jadi topiknya menerangkan Ibrahim adalah dia termasuk orang-orang soleh.
Mm-mm. diterangkan Oke. lagi di akhirat itu sebagai keterangan. Dalam hal ini adalah sebagai bayinatul kalam berupa hal. Menurut saya gitu dulu. Oke. Nanti selanjutnya ada tarkib, ada KTI berikutnya baru kita. Baik, Pak Rodi, saya tambahin dikit, Pak Rodi. Pokoknya saya senang Ibu Yanti puas sekarang hari ini. Pak Rodi boleh Wah. saya? Barangkali tambah sedikit boleh, Pak? Pak Rodi boleh. Silakan. Boleh juga diterangkan yang advan-advan, tetapi disimplifikasi barangkali begitu. Jangan istilah-istilah yang kita belum dapat ya, jadi pusing malah ya. Sederhanakan lah, disederhanakan. Malah Itu ngebul udah ya, Pak. disederhanakan, Pak. Sama Pak Sugri pusing ya. Coba Baik, bahasanya disederhanakan dengan level kita lah, ya kan? Oke, Nggak terlalu baik. tinggi. Pak Rodi punten. Jadi saya terima kasih ke Pak Hatta. Pak Hatta betul memang itu dari kitab mengenai lam mujalakoh. Dalam lam mujalakoh itu ada salah satu contoh yang kebetulan menerangkan adalah tentang Ibrahim. Seperti itu lam mujalakoh. Kalau untuk apa namanya fi akhiroti itu pelajaran umum bahwa jar majrur kalau tidak ada yang dicantelkan, dimuta'alikan, itu akan masuk ke muta'alik am. Jadi tadi makanya saya pelan-pelan Pak Supriyadi menjelaskan bagi yang perlu dulu saja, karena ngejelaskan keseluruhannya menjadi cukup sulit. Seperti itu Pak Rudi kira-kira. Ya, nggak apa-apa. Karena tadi penjelasan dari Pak Hatta yang terakhir itu dengan mengatakan la-nya itu adalah keminas solihin, itu menjadi tambah kuat bahwa memang yang jadi khobarnya memang harus ke minas solihin. Bahwa kemudian ada istilahnya Pak Pratiwa, ada zorok, yaitu fil akhir seperti menjadi penjelas kapan terjadinya, yaitu nanti di akhirat. Nah, sampai di situ kelihatannya mudah-mudahan untuk sementara ini kita sepakati bahwa kemudian nanti akan kita pelajari, kita cari lagi kitab yang menerangkan masing-masing setiap jar majrur, setiap ada fi. Ya, nanti kita lihatlah. Yang jelas makan siang sudah menunggu. Alhamdulillah. Saya tidak bisa meneruskan dulu nih sampai kita lanjutkan lagi di pekan depan berarti nih ya. Di yang pekan 3 ini kita teruskan di pekan depan. Oke. Sebentar, mana tadi ada ya. Oke. Silakan dibuka semua, unmute kalau mau bicara gitu ya. Kecuali kalau memang mau tidak bicara. Oke, kita mulai Al-Baqarah ayat ke-131. Idkulu lahu rabbuhu aslim. Ini satu makna ya. Jadi makanya kita harus bahasnya satu makna. Yaitu di ayat ke-131 dari 1 sampai 7. Maka siapa yang akan membacakan sambil mencoba menganalisa kalau mau. Silakan. Mau Teh Dini Andiani, Teh Sumiati. Coba Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ini merupakan zorob zaman, bisa merupakan huruf asartu juga ya Ustaz? Ya, tapi nanti kita lihat di belakangnya, adakah dia asartu atau zorob zaman. Kalau zorof zaman berarti di nahunya sebagai maf'ul fih bisa, Ustaz? Iya, jadi di sini kalau saya kasih jadi maf'ul fih itu bisa. Oh, sebentar. Saya tulis di sini jadi maf'ul fih ya, boleh. Bahkan, aduh ini saya nggak punya ya di 131. Bahkan ini harusnya zorof zamannya mana kan gitu ya. Ini harusnya boleh saya ketik di sini. Enggak, jadi maf'ul fihnya sampai di sini. Mana? Bentar. Nah, maf'ul fihnya sampai di sini ya. Begitu.
Tapi kemudian ini semua ya bisa jadi dzaraf zaman. Nah, ini saya buat. Sebagai madrufnya gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Jadi madruf. Gitu ya. Jadi kalimat yang ini sebagai madrufnya gitu ya. Ini dzaraf zaman ini kan ditunjukkan cuma jadi kolaknya aja madruf, tapi sebetulnya madruf itu satu kesatuan, satu kalimat yang komplit begitu. Nah, Frase. coba nanti kita bahas apakah sampai biru aja, sampai merah madrufnya. Kita teruskan nanti kelihatan. Baik, Silakan. kedua, kola merupakan fi'il madi dengan dhamir huwa, wazan 3 yaitu kola yakulu sebagai fi'il. Karena dhamir huwanya di sini kita lihat di isim berikutnya ada isim yang rofa sebagai fa'ilnya, yaitu di sini robbu. Dan robbu ini dia merupakan mudhof yang digabungkan dengan mudhof ilaihnya dhamir hu. Jadi fa'ilnya merupakan satu kesatuan mudhof ilaih yang isim marfu yaitu robbuhu. Kemudian lahu di sini jar majrur sebagai karena tidak ada yang nasab, maka jar majrurnya kita jadikan sebagai maf'ul bih karena makna dari kola berkata kepada siapa gitu. Maka lahu di sini kepadanya itu sebagai maf'ul bihnya, sebagai objeknya. Kemudian aslim di sini adalah fi'il amr dengan domir anta dari mabni ala sukunnya. Wazan 7 salama, jadi wazannya af'ala, maka di sini aslama jadi aslim. Di sini domirnya domir anta, maka di nahunya sebagai fi'il fa'il. Arti keseluruhannya ketika Tuhanmu berfirman kepadanya berserah dirilah. Itu mungkin Prof. Ya, ini ketika tadi Ibu sudah mulai berani membuat dzaraf zaman, di mana yang lainnya adalah majruf, oke. Dan lihat di dalam makna juga ketika Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah, ini satu kesatuan, berarti majrufnya, berarti ketikanya apa? Ketikanya itu jawabannya adalah Tuhannya berfirman kepadanya, berserah dirilah. Jadi semua majruf sampai ke yang merah. Nah, tetapi setelah kolak, kadang-kadang berani kita buat, namanya fa'ilnya ini adalah turunan atau turunan dari kolak. Jadi mundur satu tingkat dari kolak gitu ya. Jadi ini kolak, setelah kolak itu ada maf'ul bih gitu loh bahasanya. Jadi bisa fi'il fa'ilnya itu adalah bagian dari maf'ul bihnya kolak begitu. Jadi kalau saya berani lagi, Ibu mencoba nambahin kayak begini nih. Maksudnya begini, Bu. Nah, di sini ya, di sini ini cara membuat itunya ini digabung ya. Kemudian ini tetap bagian daripada kolak karena dia adalah maf'ul bihnya dari fi'il, maka saya buat begitu ya. Sorry. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan fa'il? Fa'ilnya juga sama dengan kolak gitu. Nah, sama dengan kolak, jadi begitu ya. Tetapi yang namanya kalimat ini kan sudah selesai, si biru itu sudah selesai, ya Bu. Tapi tiba-tiba muncul fi'il fa'il kalimat lain. Ini apa hubungannya? Ini harus selalu dihubungkan ke sini kesininya. Sekarang kita udah jadi harus begitu. Kita harus Maf'ul dari kola ya. Maf'ul dari kola. Iya, ini maksudnya dari kola itu apa? Kolanya itu ternyata berserah dirilah. Jadi fi'il fa'ilnya itu kan kalau setelah kola itu dianggap setelah satu kalimat kola kul min kul itu ada kalimat baru. Nah, kalimat barunya itu juga dipakai atau dianggap sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul kaulun gitu. Maf'ul kaulun lah atau maf'ul apapun namanya. Ini maf gitu ya, nggak cukup nih tulisannya. Yang penting bahwa ini adalah bagian daripada ini. Jadi gambarnya menjadi begini, Bu. Nah, jadi kan kayak begitu jadinya, gitu.
Kalau tadi kan saya lurus aja lah, udah. Nah sekarang kalau sudah mulai berani menggunakan tadi memilah, boleh dimilah. Jadi ini adalah kalimatnya itu menjadi ketika belakangnya apa? Ini majrubnya. Tuhannya berfirman kepada bersalah diri. Oh ini semua. Kemudian Tuhannya berfirman kepadanya. Apa yang difirmankan gitu ya? Nah difirmankan satu kalimat tersendiri. Nah ini satu kalimat tersendiri. Jadi ini adalah menjawab atau bagian daripada si ini. Kalau kemarin kita biarin aja nih lurus sama dengan biru nggak apa-apa. Cuma kita bingung kenapa ada dua kalimat kok bisa lurus bergabung tanpa ada penyebab, bukan mausul silah, bukan. Kalau ada mausul silah enak, ini salih silah. Kalau ini tadi ada maf'ul bih, ini aja dari madrub. Nah kalau ini apa? Nah ini ternyata setelah kul itu selalu ada maf'ul qaul gitu ya. Oke. Silakan 8.12 ini pendek Ustaz mau juga ini nanya siapa? ini boleh nggak? Silakan. Mau Yanti. nanya Ustaz terkait yang di atas tadi iz qala lahu rabbuhu aslim. Nah, kalau kita menganggap iz itu dzaraf zaman, kemudian madrufnya adalah kalimat qala lahu rabbuhu aslim gitu ya. Berarti ini menjadi satu sibeh jumlah gitu ya. Jadi berarti sebetulnya ada penerang lain gitu ya yang menerangkan atau kalimat lain yang menerangkan, gimana tuh Pak? Ada berikutnya kan? Yang berikutnya yang menerangkan ya, karena kan Nah, kalau jumlah kan memang bisa berupa kalimat tapi belum sempurna gitu ya. Iya. Contoh misalnya, masih ingat apa namanya Masdarfu awal. Nah, kan setelah an-nya itu ada fiil yang sudah komplit, ya kan? Sebuah fiil sudah komplit, tetapi ketika dikasih an, dia berubah menjadi, kalau itu dengan an-nya, menjadi sibeh jumlah lagi, kan gitu. Kayak gitu bisa gitu. Ya, ini juga sama. Ini memang kalimat komplit, tetapi kemudian dia bisa kenapa pakai gambar begini? Untuk membuat capturing kalimat ini menjadi jelas. Oh iya, yang ketika itu apa? Oh ketika itu yang ini semua satu. Ya, Tuhannya berfirman kepada ini berserah dirilah. Oh ternyata si berserah dirilah itu bagian daripada perintah atau kata berfirmannya itu, kata kolaknya itu gitu. Nah jadilah seperti itu. Nah ini juga sama nih kolaknya kan. Sampai sini. Nah, siapa yang mau sambil silakan. Mau diteruskan Pak Yanti juga boleh. Qala ini merupakan fi'il madi dengan dhamir mustatir huwa. Di sana jadi fi'il fa'il, kemudian aslamtu ini merupakan fi'il madi juga, yang dimana di sini adalah domirnya mustatir juga anak. Jadi di situ ini merupakan fi'il madi karena af'ala ya af'ala yuslimu tadi, makanya tadi aslim ininya amarnya. Kemudian di sini juga fi'il fa'il, kemudian diikuti dengan li rabbi al-alamin. Nah, ini merupakan satu kesatuan yaitu jar majrur mudhof ilaih. Jadi ini menjadi maf'ul bih atau objek dari aslam tu. Jadi arti keseluruhannya adalah dia telah berkata bahwa berserah aku telah berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Oke, bagus. Nah saya buat gambar kayak gini jadinya Teh Yanti ya. Ya. Ini ada dua fiil berjejer kan apa urusannya kan gitu ya. Ternyata tadi Ibu Sukmiati sudah katakan yang setelah pola itu boleh ini jadi satu kalimat, ini adalah sebuah kalimat. Jadi dia memang menjawab yang warna biru, tapi menjawabnya itu kemudian apa? Nah isinya sendiri harus kalimat tersendiri, baik fi'liyah maupun ismiyah ya. Contohnya di sini aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam, itu yang warna hijau semua gitu ya. Oke. Ini paling gampang ya, 131. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah, dia menjawab, sebentar ini harus digini-gini nih, aduh capek nih sebetulnya, malas kata dikit, tapi ya enggak apa-apa. Oke, good.
132 siapa yang mau? Mangga silakan 1 Ini sampai dulu, 9 menarik. Ustadz nanya dulu Ustadz. Silakan. Itu kalau apa namanya yang kolanya itu terpisah bisa nggak Ustadz? Maksudnya Ulangi. warnanya yang kola yang kedua itu yang kola aslam itu kolanya saya pisah gitu. Jadi Ibrahim menjawab, kemudian itu kalimat selesai kan, terus itu maf'ul jadi ini jadi apa namanya maf'ul bih, maf'ul bih dari kola tadi kan, maf'ul alkohol. Jadi diselesaikan di situ Ustaz. Kemudian setelahnya baru kalimat sendiri yang jawabannya itu. Aslamtula robinya itu kalimat sendiri. Iya. Iya, makanya ini dikasih warna yang berbeda. Ketika di sini, ini dikasih warna berbeda, memang 2 kalimat. Ini kalimat sendiri, ini sudah disebutnya jumlah tam ya, jumlah yang sudah selesai. Yang biru juga 2 kalimat yang selesai juga, gitu. Tetapi di dalam makna, dia terhubung. Dia menjawab, aku ini terhubungnya karena apa? Karena ini, gambar ini. Fi'il fa'il dia, ini sebagai maf'ul daripada fi'il fa'il yang atas, begitu. Maf'ulnya ini sebelumnya biru Ustaz ya, ikut yang atas tuh ya. Jadi maf'ul bih yang bawah ini yang Iya, ini maksudnya ini adalah bagian dari si ini, si biru. Jadi saya kasih warna biru gitu ya maksudnya ya. Oke. Gitulah ya. Oke, kalau gitu ini ke biru yang itu. Sebentar, kalau gitu ini saya kasih warna lain lah biar Pak Imron lebih nyaman maf'ulnya. Ini ke arah ini ya. Sorry, ini ke arah ini biar satu. Nggak apa-apa lah, Dang, nggak apa-apa. Satu pikir, nah gitu maksudnya. Yang ini ke biru yang ini gitu ya. Nggak apa-apa lah. Habis kalau bukan gitu kan? saya siapa lagi gitu. Ya. Udah keseringan. Kenapa Pak? Mau bayar apa Pak Farid? Oke, gitu maksudnya Pak Imron ya? Iya gitu. Oke. Jadi itu bagian. Iya, betul. Ya, sekarang tinggal Pak Imron 132. Lanjut. Siapa lempar berikutnya nyambung. Ya 132. Wawasa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wawasa biha Ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya innallaha astafa lakum alladzina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke. Wawunya adalah wawu atof, kemudian waso telah mewasiatkan, domir huwa fi'il madhi wazan ke-13 adalah sebagai fi'il, kemudian biha dengannya. Sebentar Pak Imron. Ya. Wajan ke-13 tahunya dari mana ya? Itu kan ada wawunya itu dari itu sama shotnya ini apa namanya tasdid Ustaz. Ya, jadi aslinya waso, waso ya gitu kan. Nah, kemudian so-nya ditasdid. Nah, so yang ditasdid itu adalah 13 gitu kan Pak Imron ya? Ya betul. Ya, oke. Terus. Kemudian biha adalah jar majrur ini. Ini saya pilihannya antara hal sama maf'ul bih, tetapi saya agak bingung tadinya apa maf'ul bih atau hal. Kemudian Ibrahimu adalah fa'il dari wasoya. Jadi kata wasiat tadi adalah fa'ilnya adalah Ibrahim. Jadi isim alam dan marfu. Satu lagi untuk transportasi digunakan. Kemudian bani simpatisan untuk menuju JIS bisa menggunakan apa lagi? Ida Farida, tolong suaranya di mute. Isim baninya adalah isim mansub, kemudian haknya adalah majrur sebagai mudhof ilaih dari banihi. Jadi ini adalah sebagai maf'ul bih juga. Jadi kalau karenanya udah ada maf'ul bih, makanya yang atas tadi yang biha jadi hal. Kemudian wa adalah huruf atof dan Yaquba adalah maktuf ke Ibrahim.
sehingga juga sebagai fa'il dari wasoya, jadi berwasiat tadi. Oke, sip. Jadi boleh menuliskannya karena ada dua fa'il, boleh aja misalnya Ibrahim dan Yakub telah mewasiatkan Langsung itu Ustaz. ya gitu dengannya kepada anaknya. Tetapi kalau mau kumplitkan dulu yang Ibrahim bisa juga ya. Kemudian Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya ya dengannya dan Yakub. Jadi waktu Yakub melakukan hal yang sama gitu karena dia dikasih ropa berarti dia sama dengan Yakub. Sama dengan Ibrahim si Yakubnya itu yang melakukan kegiatan yang sama dengan Ibrahim begitu dengan menggunakan fiil yang sama dengan Ibrahim. Kemudian ya bania adalah wahai keturunanku. Nah ini adalah adat penida dan baninya adalah munada, domir ana dan jar adalah jar majrur dengan bani ini adalah jar majrur. Kemudian ini adalah sebagai maf'ul bih. Jar majrur yang mana Pak? Bani ini kan ada ya-nya di belakang. Mudhof ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Oh, bukan jar majrur Ustaz ya? Kalau jar majrur di depannya harus jar. Harus huruf jar, itu bukan huruf jar. Itu mudhof ilaih. Jadi yang membuat dia kasroh itu bisa karena huruf jar, bisa karena mudhof ilaih, bisa karena dorof majrur. Nah, kebetulan di sini bukan karena huruf jar, tapi karena sebagai mudhof ilaih. Jadi aku mutakalimnya itu sebagai mudhof ilaih, bukan majrur. Majrur iya, tetapi bukan dari jar. Bukan jar majrur. Ya, dari baninya ini sebagai mudhof dan ya sebagai mudhof ilaih. Sehingga iya, betul. Terus bagus. Itu adalah sebagai nahwunya sebagai maf'ul bih dari wasoya tadi. Kemudian selanjutnya adalah innallaha stofa. Ini adalah inanya adalah sesungguhnya huruf taukid nasab inna nasoba rofa'u sehingga menasobkan lafal jalalah Allah menjadi mansub sehingga ini adalah isim inna atau mubtada. Kemudian istofa adalah telah memilih adalah dhamir huwa fa'il madhi wazan ke-8 karena ada hamzah dan ta di situ. Tapi taknya menjadi to karena berubah aturan berapa gitu saya lupa Ustaz. Kemudian ini adalah sebagai khobar ina sehingga astafanya sebagai khobar ana dan lakum bagi kalian adalah jar majrur sebagai maf'ul bih pertama, kemudian ad-dina adalah agama sebagai isim mansub sehingga ini adalah maf'ul bih kedua. Ya, sampai di situ. Artinya ini adalah jadi dipisah dari atas masih satu warna terjemahannya. Saya kira itu Ustaz. Terus masih nyambung ini. Masih lanjut Ustaz. Ya, ada fa. Fala tamutuna ila wa antum muslimun. Ini adalah fa-nya adalah huruf athof istinafiyah. Jadi la-nya adalah jangan, la yang membuat jazm sehingga ini adalah la nahiyah. Karena diikuti oleh tamutuna yaitu kamu mati adalah domir antum fa'il fi'il mudhari' sebagai majzum karena ada la sebelumnya sehingga ini adalah fi'il fa'il. Kemudian ila itu adalah istisna atau pengecualian dan wa-nya adalah sedangkan dalam pada ini adalah khaliyah itu apa ya enggak
menyebabkan. Kemudian antum adalah dhamir munfasil marfu sebagai di sini ada antum muslimun, ini adalah mubtada dan khobar. Jadi yang belakangnya adalah muslimunnya sebagai isim marfu sehingga dia sebagai khobar, dan mubtada khobar ini kalimat sendiri antum muslimun ini adalah sebagai hal dari kalimat sebelumnya, yaitu tamutuna fiil fa'il tadi adalah halnya adalah antum muslimun karena ada wawu di sini yang menyebabkan ini menjadi hal. Kira gitu, Ustaz. Tadi yang masih perlu didiskusikan tentang la tamutuna. Tadi Pak Imron bilang tamutuna itu sebagai fiil apa ya? Fiil mudhari yang domirnya apa? Jazm dari la itu. La-nya berarti la nahi ya. Nahiyah ya. Ya, kalau itu nahiyah, aslinya ini tamutu apa aslinya? Sebelum dijazm. Tamutuna, makanya domirnya apa? Antum kan? Antum, Zat. Nah, kalau tamutuna kena jazm, hilang apanya? Nunnya hilang. Hilang nun, tapi wawunya kan masih ada kan gitu ya? Iya. Tamutu wawunya masih ada. Hanya hilang nunnya aja. Kenapa sekarang nunnya hilang? Nah, ayo Bu Yanti, mau Bu Nungki, Bu Sumiati, Pak Supri. Karena ada taukid. Ada dalam taukid. Ada? Adalah taukid. Nun taukid. Jazm. Ada tasdidnya. Oke. Pak Mitra bilang, sebentar. Pak Mitra bilang karena adalah menjajemkan nahi, maka tamutu nunnya hilang. Sampai di situ betul Pak Mitra. Pertanyaannya dilanjut. Kalau nunnya hilang kan masih ada wawu. Kenapa wawunya ikut hilang? Gitu loh pertanyaannya Pak Mitra. Ada nun taukid. Karena ada nun taukid, jadi ada masalah apa? Apabila digabungkan maka wawunya dihilangkan. Karena imla ya. Jadi imlanya tuh bilangnya bagaimana gitu maksudnya. Jadi begini, hilangnya itu karena wawu itu seolah-olah dia kan tidak berharokat, dia sukun. Sedangkan yang bertasdid itu adalah nun yang sukun dan nun yang, nah karena ada dua sukun yang bersebelahan, maka yang hilang yang kalah. Maka si wawu jadi hilang gitu loh Bu Sumiati. Makanya di situ tamutuna wawunya pun ikut hilang gitu loh Pak Mitra. Iya, iya. Jadi dua kali penghilangan ini, terjadi dua kali penghilangan. Iya. Penghilangan nun karena hadfun nun karena jazm, penghilangan wawu karena imla gitu ya. Jadi hilang. Nah, menarik itu. Maka ketika kita memutuskan ini jadi dua kata, terus kenapa ini hilang? Nah, di situ kita berpikir, waduh apa nih? Apa nih? Menarik. Ini proses ibdal tuh, ya? Iya. Proses ibdal, bukan ilah. Bukan ibdal, namanya imla. Kalau ibdal itu T jadi to gitu. Iya. Kemudian nah itu ibdal namanya. Ya. Berubah T jadi to. Kalau ini imla. Penghilangan. Apa disebutnya itu? Alah tiba-tiba lupa. Adalah pokoknya. Kodipat. Kodipat ya, satunya ada lagi apa? Satunya lagi Pak Supriyadi selain kodipat ada dua. Nukilat. Nah, nukilat. Nah, Pak Tolingul masih ingat ada nukilat. Pak Supriyadi kodipat. Aduh, di kepala udah kebanyakan ini. Baik, saya kira ada lagi yang harus didiskusikan di sini. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke Anaba ya. Tadi mungkin gini Pak Imron mengatakan bahwa lakum itu sebagai maf'ul bih pertama dan yang berikutnya maf'ul bih kedua. Nah, oh gitu, saya tidak dengar. Iya. Iya betul. Oh Pak Imron, mengapa lakum itu jadi maf'ul bih ya Pak Imron?
maf'ul dari itu Ustaz, dari apa namanya? Astofa. Iya, Istofa. astofa. Oke. Lakum dan Astofa. Saya kira bagi kaliannya itu bukan sebagai maf'ul ya, itu sebagai hal. Karena si memilih itu tidak harus dua maf'ul, tidak membutuhkan dua maf'ul. nggak perlu dua maf'ul ya Ustaz? Iya, dia telah memilih agama, saya telah memilih dia, saya telah memilih Pak Imron. Nah, tapi kemudian mau ditambahi, saya telah memilih Pak Imron karena lebih senior. Nah, karena lebih senior itu keterangan. Nah, saya memilih Pak Mitra, saya memilih Teh Yanti, itu boleh. Udah selesai. Saya memilih baju, saya memilih celana, itu. Tapi kemudian mau ditambahin, saya memilih baju yang warnanya hitam. Nah, itu tambahan yang namanya. Boleh, gitu. Pak Musrif, Ya silakan Pak. justru istofa kan mestinya lazim, ifta ditambahin dua huruf, Ya. tapi karena ada lakum menjadi tidak lazim lagi, menjadi mutaaddi. Jadi kalau kayaknya nggak mungkin kalau itu jadi maf'ul bih, justru dari fiilnya itu masuk sebetulnya kategori lazim. Dia menjadi mutaaddi karena ada jar majrur setelahnya lakum tadi. Oke, makasih Pak. Ini lebih jelas lagi nih dari Pak Telingo. Jadi asalnya dia lazim gitu ya. Hanya dinaikkan satu tingkat dijadikan mutaaddi. Kalau dijadikan mutaaddi ya hanya ada satu yang dibutuhkan gitu ya. Oke. Bukan dari mutaaddi awalnya, apalagi mutaaddi yang memang membutuhkan dua, terlalu jauh gitu ya ke sana. Gitu kira-kira bahasanya Pak Tolingo. Terima kasih Pak Tolingo. Ini Sami, Pak.